Hai sobat, jumpa lagi bersama saya Renar. Di video kali ini kita akan membahas tentang web dan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sebuah web. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang web ini, yaitu Toy Theater. Nah, web ini digunakan untuk pembelajaran dan sebagai alat pembelajaran itu untuk guru. Oke, di web ini saya akan menjelaskan bahwa dalam web Toy Theater ini ada apa saja sih yang ada di dalam web ini dan bagaimana cara penggunaannya dan apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangannya nanti saya akan berikan di akhir video ini. Pertama itu tentang Toy Theater ini, itu adalah sebuah web untuk belajar dan pembelajarannya lebih ke permainan. Yang bisa dibilang ini dalamnya ini adalah permainan interaktif. Nah, di dalam web ini banyak sekali topik-topik pembelajaran, terutama di sekolah dasar. Nah, terus bidang yang dibahas di dalam sini lebih banyak ke atau memfokuskan ke dalam matematika. Jadi ada juga beberapa bidang seperti musik, seni di dalam web. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan webnya. Kalian bisa mencari web ini di Google dan ketik saja Toy Theater. Oke, dan cari saja, ini dia Toy Theater. Oke, ini bentuk webnya. Di sini kalian bisa belajar sambil bermain. Nah, oke, ini tampilan dalam web ini. Dalam tampilan ini ada 7 elemen, atau di atas ini kalian bisa lihat yang tanda kursor saya ini menunjukkan ada 7 elemen. Ada math, read, art, musik, puzzle, game, dan teacher tools. Nah, di sini saya akan menampilkan satu-satu. Di dalam math, pertama kita buka di bagian math. Di sini dia lebih menampilkan banyak bentuk permainan. Kenapa dia dalam bentuk permainan? Karena yang kita tahu anak-anak lebih suka permainan. Jadi dia di pembelajarannya matematika ini digabungkan dalam bentuk permainan. Contohnya seperti kita buka yang pertama itu football. Di sini permainannya seperti ini. Ini siswa bisa bermain seperti ini. Nanti di sini kita akan menyuruh siswa untuk menghitung, atau siswa tersebut dapat untuk ada berapa buah apel. Ada 5 buah apel, jawabannya ada di bawah sini, jadi dia akan menyesuaikan dengan jawaban buahnya. Nah, seperti itu. Dan dia akan mendapat skor jika benar itu 5. Selanjutnya kita akan melihat di bagian read. Di bagian read juga kita bisa lihat di sini menggunakan banyak sekali gambar. Karena kalau jika hanya sebuah tulisan, maka siswa itu akan merasa cepat bosan atau mungkin tidak ada rasa daya tariknya jika hanya sebuah tulisan saja. Makanya di dalam pembelajaran ini yang menggunakan atau dikombinasikan dengan gambar-gambar. Contohnya kita buka yang pertama itu. Ini siswa akan mencocokkan sebuah cerita mulai dari pertama, kedua, dan ketiga dari gambar tersebut. Dia akan menyesuaikannya seperti ini. Misalnya lalu nah ini belum bisa dilanjutkan karena apa?
nanti di bawah sini akan ada baca next. Nah, next itu jika story-nya atau cerita gambar ini sudah sesuai. Nah, berarti kalau belum ada tulisan lanjut atau next, maka siswa akan atau yang menggunakan web ini dia akan menyusun kembali hingga benar. Nah, seperti ini maksud saya. Nah, setelah begini kita bisa melanjutkan ke gambar cerita berikutnya. Oke, itu di bagian read. Lalu di bagian art. Nah, di bagian art ini siswa bisa menyampaikan dia punya kreasi atau apa yang ingin dia lakukan. Di bagian art ini dia bisa menggambar, menyusun kotak-kotak. Dia bisa berkreasi lah di dalam art ini. Contohnya seperti bukan yang pertama lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa menyusun kotak-kotak, entah dia membuat sebuah rumah atau apa yang dia pikirkan, dia bisa menggambar atau menyusunnya di dalam bagian art. Selanjutnya kita ke bagian musik. Nah, ini yang saya bilang tadi, di sini tidak hanya ada matematika tapi ada juga musik dan seni. Dikolaborasikan atau disatukan dalam satu web, dan tapi webnya lebih ke bagian matematika. Contohnya seperti ini kan, musik box. Nah, di sini ada pecahan, tapi dalamnya ada bunyi musik. Kita putar. Nah, kalian bisa mendengarnya. Saya tidak, kayaknya enggak ada suara kayaknya. Ya, nanti kalian bisa coba, nanti kalian bisa mengatur sendiri mulai dari nada-nadanya, kalian bisa mengaturnya. Kita lanjut lagi ke puzzle. Nah, di puzzle ini digunakan untuk melatih otak siswa dalam berpikir bagaimana cara menyusun sesuatu, misalnya, atau mencari jalan keluarnya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Sini saya menggunakan laptop. Siswa juga atau guru yang menggunakan web ini juga bisa menggunakan smartphone. Ini permainannya. Itu tadi jalannya buntu. Ya, ini jalannya. Nah, di sini kita menuju ke sini. Nah, oke. Itu contoh di bagian puzzle. Nah, selanjutnya kita ke bagian, nah di sini game. Nah, jika misalnya anak-anak merasa bosan dengan pembelajarannya yang itu saja, di sini juga ada game yang bisa digunakan anak-anak itu ya untuk fun, untuk kesenangan. Ada kartu, catur, terus ada kartu, banyak macam game yang bisa digunakan. Nah, dan yang terakhir itu ada teacher tools. Di bagian teacher tools ini, di sini adalah penggunaan bagi guru dan siswa dalam pembelajaran. Nah, terutama guru. Di sini guru bisa menggunakan di bagian teacher tools ini untuk menjelaskan pembelajaran dalam matematika. Contohnya kita ambil bagian pecahan. Nah, di bagian pecahan ini misalnya kita pakai satu ini sama dengan berapa, misalnya berapa bagian gitu. Contohnya satu itu ada ini 1/2. Nah, sama kan dia punya jumlah yang terisi sama besar dengan 1 itu 1/2.
Tapi kalau misalnya kita gini 1/3, nah ini tidak sesuai atau tidak sama dengan 1. Ini bisa memberikan atau menunjukkan ke siswa bahwa apa sih yang sama besar dengan 1. Ini adalah web yang menurut saya sangat bagus baik untuk siswa dalam belajar maupun untuk guru dalam mengajar. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan kekurangan atau kelebihan dari web Toy Theater ini. Itu menurut saya yang saya temukan, yaitu kekurangannya adalah tidak ada pengaturan bahasa. Maksud di sini itu di situ tidak ada bahasa Indonesia, bahasa lainnya sesuai kita punya region atau lokasi atau negara. Di situ hanya menggunakan bahasa Inggris yang lebih umumnya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang tidak tahu bahasa Inggris, mungkin dia akan sedikit kesulitan dalam memahami tentang web atau petunjuk yang akan diberikan dalam web ini. Terus ada dalam contohnya dalam permainan dia tidak ada melanjutkan, atau misalnya anak itu ada beberapa permainan di dalamnya web ini, misalnya dia stuck atau tidak tahu jawabannya, dia tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dia harus menyelesaikan pertanyaan itu sampai benar, begitu. Lalu tadi di dalam web ini kalau kita perhatikan, memang web ini ada beberapa iklan yang tampil atau muncul di dalam web ini. Terus yang saya lihat juga tidak terlalu banyak panduan. Maksudnya dalam kita menggunakan web ini, misalnya dia menjelaskan cara kerja yang apa yang kita lakukan, tapi tidak ada panduan. Misalnya kita selanjutnya apa, tidak ada panduannya seperti itu. Lalu di sini kita harus memerlukan koneksi internet. Nah, koneksi internetnya harus stabil. Kalau tidak stabil ya tidak bisa digunakan yang punya web, karena dia harus tersambung ke internet. Nah, dan kelebihan dari web ini itu pertama itu aksesnya gratis. Nah, kita menggunakan web ini secara gratis, tidak ada biaya dalam penggunaan web ini. Terus dalamnya juga, dalam web ini banyak mata pelajaran, terutama mata pelajaran matematika. Di situ banyak sekali macam-macamnya yang bisa kita pelajari menggunakan, baik dari menunjukkan yang bentuk-bentuk konkret gitu. Nah, terus web ini juga sangat interaktif dan mudah digunakan, bisa digunakan oleh guru, siswa juga bisa digunakan, tidak terlalu ribet lah gunakan web ini. Lalu di web ini juga sangat membantu terutama untuk guru dalam mengajarkan. Ini merupakan suatu web yang ada alat peraganya, di mana bisa guru gunakan dalam mengajar siswa-siswanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang web ini. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menilai web ini, tapi itulah yang saya dapatkan tentang web ini. Ataupun ada kekurangan dalam menampilkan apa yang ada dalam web ini, tapi web ini menurut saya sangat bagus untuk siswa dan guru, baik dalam pembelajaran atau dalam guru mengajar, karena web ini sudah termasuk menggunakan atau mengambil dari pembelajaran siswa di SD, atau menggunakan bisa dibilang kurikulum yang ada di SD atau pembelajaran yang ada di SD yang sering digunakan anak siswa dalam belajar. Ya, mungkin ini saja yang mungkin saya sampaikan untuk kita tentang web ini. Saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi bersama saya di selanjutnya, video selanjutnya. Dadah.